Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Palembang, cak mana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat. Tapi nih warga Palembang ya, Cek Susan juga, ini cuaca mungkin lagi kurang berkenan atau kurang menerima keadaan kita berdua ya. Karena ini kondisi Mang Cek juga sama Cek Susan agak kurang enak badan. Semoga buat warga Palembang, buat pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat ya, jaga kesehatan yang pasti, Cek. Jaga kesehatan ya, Cak. Biasa kita pagi ini Halo Palembang pastinya terus ngasih informasi yang bermanfaat, anti hoax buat pemirsa. Dari pagi harus dapat hal-hal yang positif, salah satunya informasi anti hoax ini yang pastinya yang dikasih terus dari Halo Palembang. Bener nih, apalagi setiap hari ya, kita Senin sampai Sabtu menghadirkan bintang tamu yang luar biasa, menarik dengan tema-tema yang luar biasa. Kalau hari ini Cak mana? Weekendnya ini ngomong-ngomongin weekend ini weekend terakhir untuk liburan anak sekolah, bener gak ya? Nah, ini sebenarnya diomong ke weekend tapi dakduk-dakduk, mek-mek ini ya. Mek-mek yang di dapur ini lah siap-siap pagi-pagi ini. Apa yang nak diurus, apa yang nak dibeli. Pagi-pagi lah nak nyiap kapo untuk bekal anak. Ada yang mungkin sekali istirahat, sekarang lah 2 kali lah nak ngirim 2 kali pula ya dak ya. Bener, apalagi Cek Susan ini yang pertama apa yang kedua nih? Ini yang kedua, pokoknya yang keberapa kali yang keberapa kali buat ngurus anak, Cek ya. Ini pasnya tema kita hari ini buat pemirsa atau ibu-ibu mek-mek di rumah ini harus tahu nian cak mana cara nyiap kenyo biar juga emosional dari anak juga bisa stabil ya. Nah, ini kita sudah datang ke pakarnya. Iya, sesuai tema kita hari ini, peran penting kesiapan emosional dalam transisi anak usia dini hadapi sekolah. Dan sekarang sudah hadir narasumber kita yaitu Umi Ustazah atau Umi ya. Ada Umi Yesi Widyastuti. Wah, ini agak panjang ini. SSMMAAP CMT CITQ CITT QGEM CTR CCLS CTRS CCHS atau pemerhati pendidikan pendiri homeschooling. Halo Umi, apa kabar? Umi capek dah Umi nyari gelarnya ini Umi? Tidak semangat ya. Semangat. Itu yang 3 terakhir baru kemarin dapatnya. Wah. 3 terakhir berarti yang CCLS, CTRS, CCHS dan bakal ada nambah lagi. Iya, wow. Tapi memang benar bahwa menuntut ilmu itu ya benar sudah ada juga Umi ya, benar ya ada di Al-Quran bahwa carilah ilmu yang bermanfaat. Sampai berdoa pun harus minta ilmu yang bermanfaat. Apalagi di dunia pendidikan itu penting, Mbak. Ya, terutama di Indonesia. Jadi memang pengakuan seseorang itu memang berilmu ataupun bisa memperhatikan pendidikan anak-anak khususnya itu memang dia harus banyak kan ilmunya. Nah, itu memang makanya aku juga agak berkaget ditulis semua. Tapi luar biasa loh Umi. Kalau untuk pendidikan itu nomor 1 kan Umi ya. Apalagi untuk orang tua nih. Contohnya Bang Cadit nih, kalau nak nikah pengen ada gelar dulu. Ya kan biasanya. Sebelum kita dapat gelar terakhir Umi ya. Kan kembali lagi. Nah, Umi ini ngomongin Umi adalah pendiri homeschooling. Nah, boleh jelaskan dulu sebelum kita ke tema Umi. Ngapa sih Umi pilih homeschooling, terus juga apa sih Umi plus minusnya dari homeschooling ini Dewe? Baik, tentang homeschooling bukan berarti saya tidak mempercayai sekolah umum, bukan. Tapi setiap orang tua itu punya hak untuk memilih sekolah sebaik-baik pendidikan untuk anak-anaknya di mana. Kayak Cek Susan juga kan di situ. Itu ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, pada saat itu saya kan memang masih bekerja dan mobilitas kerjanya itu cukup tinggi dengan keluar daerah, keluar kota, terus anak-anak saya pengen jaga. Sedangkan saya termasuk yang ibu yang sangat kayak ayam gitu loh, Indo ayam. Jadi anak-anaknya di mana? Nah, jadi bukan jadi saya itu karena ibu kan bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak umum Madrasatun Ula. Jadi saya sangat peduli sekali dengan pendidikan anak-anak kami. Jadi ya gimana caranya? Memang waktu awal-awal
agak kesulitan karena mengatur waktu segala macam. Tapi akhirnya kembali kepada komitmen awal bahwa memang pendidikan yang terbaik anak-anak adalah dari rumah. Siapa gurunya? Ya saya, ibunya. Siapa kepala sekolahnya? Ayahnya. Atau orang-orang yang ada sekitar rumah kita. Jadi anak-anak kami ini dari umur 2 tahun. Jadi saya memang sudah menyiapkan diri untuk itu. Jauh sebelum menikah tuh sudah menyiapkan bahwa anak saya nanti mau jadi seperti ini. Nah, untuk Mance Adit yang kadang nak bereja nak kawin tadi ya. Nak ngejek ke titel, jangan lu titel untuk Mas Adit, tapi coba lihat wanita-wanita. Nah, dicek oh ya. Induknya ya. Nah, iya, karena kecerdasan dari ibu, perilaku baik dari ayah. Berarti akan turun-menurun ketika kita mengajarkan didikan kepada anak dari Jadi cari wanita yang sekolah tinggi tapi dia mau kembali ke rumah. Karena anaknya butuh. Setelah anaknya baru orang di luar. Nah, jadi itu yang basis pertama kami akhirnya ya sudah di homeschoolingkan dengan berbagai pro kontra. Karena kami juga mau anak kami jadi seperti ini. Kami cari loh ke seluruh Palembang ini, kami cek sekolah-sekolah ada nggak yang sama dengan visi kami untuk anak kami. Oh, ternyata kayaknya agak sulit karena ada benturan-benturan sistem. Jadi ya sudah akhirnya kita buat saja homeschooling untuk anak kita dulu. Nah, ternyata si anaknya sekolah di mana? Homeschooling apa itu homeschooling? Nah, seperti Cek Susan tadi tanya, wah aku galak lah Melo, aku galak lah. Akhirnya kita buatlah sebuah lingkungan buat anak-anak. Kita berkomunitas dulu waktu itu. Jadi komunitas I Love Quran Community Palembang. Nah, itu untuk anak-anak kami juga, kami merekrut teman-temannya. Kami mengatur anak-anak kami sedemikian rupa loh Mas Adit, di mana kami memilihkan, oh ini boleh nak main sama ini, yang ini nggak boleh. Teman-temannya kami pilih. Jadi kami buatlah lingkungan. Anak-anak kami kebetulan menghafal Quran, jadi kami pun ingin teman-temannya juga yang berupaya untuk jadi penghafal Quran. Dibuatlah komunitas. Nah, setelah itu kan kita butuh, anak-anak kita kan butuh ijazah. Kita nggak mau kan sekelas sekedar sekolah-sekolah terus nggak ada ijazahnya atau ijazah abal-abal. Jadilah kita berpikir, oh ya homeschooling itu rujukannya kemana. Nah, kita bekerjasama dengan PKBM. Kenapa PKBM? Karena ternyata PKBM itu satu UPTD, satu unit yang memang diadakan oleh Dinas Dinas Pendidikan kalau di Palembang di kota untuk menjembatani antara kediknasan ya, jadi dan sekolah yang di luar umum, gitu loh, termasuklah homeschooling. Dan kita legalnya, saya sempat tanya juga ke Diknas, gimana Pak legal kami sebagai homeschooling? Ibu nggak usah pusing, kan ada UPTD kita. Ibu jadi setara bisa gitu. Iya, jadi silahkan ibu kasih pendidikan anaknya di rumah dalam format homeschooling, di bawah tanggo kayak, di bawah pohon kayak, di bawah ranjang kayak, masing. Yang penting kurikulumnya sama ya. Jadi buat kurikulum sendiri, tetapi kita merujuknya ke UPTD tadi, ke PKBM. Kalau kami ke PKBM Melati Mujahidin, Mujahirin ya, apa Mujahidin Mbak Caca? Itu yang di Lawang Kidul. Nah, itu sudah terakreditasi baik. Jadi untuk legalitas anak kami sekolah, kami ke PKBM itu. Nah, jadi kami bayar ke mereka untuk urusan segala macamnya, termasuk pengeluaran ijazah. Jadi ijazahnya sah dan anak-anak bisa melanjutkan sekolah kemana aja mereka mau. Dan resmi langsung dari Dinas Pendidikan tadi. Iya. Jadi kami nggak pusing, Mbak. Jadi saya tuh nggak pusing untuk urusan yang nanti bolak-balik ke Dinas Pendidikan ya, ke kantor, ke Diknas. Terus apalagi saya nggak pusing itu. Kami cuma fokus ke anak kami, kurikulum yang kita buat sendiri, kita sejajarkan, kita harmonikan dengan kurikulum yang ada di PKBM. Jadi pelajaran umum kayak matematika, IPA segala macam, terus ujian semester segala macam, ujian akhir sekolah itu semua PKBM urus, kita ikut. Jadi nanti mereka kasih kita jadwal, Bu, nanti semester tanggal sekian, ini sekian. Jadi oh ya oke Pak, kita ikut saja dan kita bayar mereka, selesai. Nah gitu. Kita setengahnya tugas sudah selesai dan itu suatu hal yang sangat membahagiakan kami karena ada solusi ya. Jadi kalau saya keluar kota, anak-anak ikut. Kalau memang memungkinkan dananya, gurunya diangkut. Jadi kita juga hire guru. Kita ada guru. Kita ada guru ya, ada beberapa guru yang kita ajak ya. Jadi anak kami itu didampingi oleh guru. Jadi saya kerja anak-anak dengan guru, apakah itu di kamar hotel atau di mana. Jadi semua berjalan dengan baik. Nah, itu bisa konsep yang baru untuk Mas Adit dan keluarga. Wow, keren ya. Dan itu benar-benar angkut gurunya ya. Iya. Sekaligus jadi baby sister apa? Enggak lah. Jadi maksudnya kita juga tenang mungkin ya kalau dia di bawah, istilahnya kalau di Palembang tuh bawa kelek kita ya itu. Dan itu harus, apalagi anak-anak perempuannya itu harus. Dan lagi sekarang kan sangat marak
apa namanya itu Mbak, bullying. Nah, itu ya hati-hati ya Mbak Susan, nanti tanyain ke anak-anak saat balik sekolah, cak mana nak sekolah yang tadi menyenangkan, ada yang ganggu adik atau tidak, Iya, atau yang tidak menyamankan, Iya. ada kata-kata yang mengusik hatinya atau gimana, itu harus ditanya setiap hari. Kata Kalau orang ada harus apa-apa, di-talk ya kata ya orang juga betul. ya. Nanti ada yang ganggu kamu atau tidak, terus ada yang siapa yang suka kasih makanan, Iya. nanti dibales. Kalau dulu Adit kecil dulu ya Adit yang ganggu ya. Mintai makanan. Iya, 100 ini 100. Karena dari tingkat TK lo sudah ada itu. Oh, nah, Umi kita kembali ke Topik tema, kita ya. tema kita Kembali ini. ke laptop. Nah, ini Umi, menurut Umi tuh anak-anak ini bagus gak sih kalau kita suruh belajar tuh dari usia dini tuh, atau lebih baiknya tuh di usia berapa? Nggak apa-apa, kan memang anak-anak itu sudah belajar dari janin. Iya. Pada dasarnya, ketika mamanya itu lagi masa kandungan tuh ya, bahkan sebenarnya ya anak-anak itu tuh sudah belajar sebelum mamanya tuh menikah. Jadi Mas Adit ya, balik lagi ke Mas Adit kan ada mau cari jodoh kan ya. Iya. Jadi Adit terus ya, pokoknya kalau ini kan kalau aku kan lakaran ya, lakaratan. Sudah pengalaman juga. Iya, jadi anak-anak itu tuh berhak untuk mendapatkan ibu terbaik. Yang memilihkan adalah bapaknya, calon bapaknya. Nah, dari situ pendidikannya. Nah, jadi si wanita ini sudah harus sadar sebelum dia menikah bahwa aku itu berpendidikan tinggi, aku itu sekolah tinggi hanya untuk kecerdasan keluarga aku. Itu circle pertama. Nanti itu ringnya kayak saya kan nggak pernah berpikir akan seperti ini, Cek Susan, karena kami berpikir hanya untuk anak kami saja, nak. Circle-nya tuh membesar dengan sendirinya ketika lingkungan kita itu menerima apa yang kita lakukan dan bermanfaat untuk orang sekitar kita. Nah, jadi itu ya. Terus pada saat menikah tuh pastikan istrinya sudah baca-baca buku tentang segala hal, tentang anak, prenatal education-nya gimana, terus pada masa hamil gimana, delivery-nya nanti gimana waktu melahirkan. Karena sekarang ini banyak yang menikah dengan alasan pendidikan. cinta. Wah. Karena aku cinta, aku menikah. Aduh Mas, itu cuman sepersekiannya saja. Iya, karena masih banyak bunyi-bunyi token dan juga galon yang harus diisi ya. Pengalaman kan? Iya, bukan makan cinta Iya, saja jadi ya. itu harus sudah dimulai karena sekarang tuh kesulitannya adalah kenapa banyak anak-anak yang bermasalah, kenapa banyak anak-anak yang kesulitan dalam belajar karena ibunya tidak siap. Itu tantangan terbesar. Ibunya tidak siap anaknya untuk seperti itu. Jadi bingung, bahkan untuk menyuapi anaknya makan pun ada yang tidak tahu bagaimana caranya. Benar. Sampai tersedak, mohon maaf, ada yang sampai salah ngasih empasi anak di bawah 6 bulan. Iya. Dan itu dengan makanan yang kental. Alhasil ada gangguan dengan khususnya dan Iya. qadarullah ya, akhirnya anaknya meninggal, bayinya meninggal. Itu karena apa? Karena tidak paham. Iya. Kenapa tidak paham? baca juga. Oke, ibunya tidak paham, bapaknya kemana? Iya, harus Ya? berdua lah ya, jangan Iya, salah satu yang betul. disalahkan ya. Jangan saya, udah uruslah anakmu, itu kan anak kamu. Enggak gitu. Nah, itu Umi, ini kan mau masuk sekolah, Umi ya. Apalagi kan anak-anak usia dini yang kita baru-baru masuk TK ini. Bagaimana sih Umi peran orang tua ini untuk ya supaya anak nih jangan tantrum lah Umi istilahnya untuk menghadapi sekolah, apalagi itu satu yang baru masuk sekolah, yang kedua yang udah lama libur dia harus sekolah lagi, menyiapkan dia harus iya kan apalagi kalau sekolah ya mungkin itu tadi plusnya kalau sekolah homeschooling ya karena dia di rumah saja tidak ada perubahan baik itu libur. Kita ya. belajarnya nggak cuma di rumah, kita pindah-pindah, nanti kita memang ke taman, nanti kita ke perpustakaan, nanti kita ke perkantoran, nanti kita di mall, nanti kita di masjid. Enak ya. Oh, jadi istilah homeschooling itu tidak hanya Bukan di rumah. tapi bisa di tempat-tempat Iya, yang kita yang mungkin mereka yang mengatur. mau. Iya kan, misal anak-anak ini ada aktivitas membaca satu hari satu jam, tentu dong kita dekatkan dia dengan perpustakaan. Ini loh nak perpustakaan, bur kayak anak ayam, lihat sana sini sana. Sudah 1 jam ya, tibang, lihatlah. Sudah, saya duduk aja. Ambil buku yang dibaca, silakan dibaca. Ya mungkin orang awam kayak Cek Susan, kayak Adit itu pilihnya ya di rumah dan Iya, di rumah. Sehingga mereka kurang namanya bersosialisasi dengan kawan-kawan atau bukan belajar ya, sampai Umi, ke luar negeri. Pernah kita ke KL bareng-bareng sama anak-anak Belajar. komunitas. Itu belajar. Dan itu ya belajar berperjalanan judulnya kan. Nah, seperti Study itu. tour. Nah, betul. Jadi anak-anak belajar, oh di mereka ada paspor nih gitu. Oh ada tiket tuh seperti ini ya Bu. Terus bagaimana handling anak yang naik pesawat takut Bu.
Nah, ada yang seperti itu. Nah, Iya, jadi iya, kita iya. kan memberikan sosialisasi ke anak-anak. Nah, Umi cak mana nyiap ke anak nih supaya tidak ada tantrum. Tidak. Masuk sekolah. Apalagi buat Iya. mama muda nih. Iya, mamut muda ini yang sabarnya setipis tisu. Basah pula. yang Basah awalnya pula. pengen jadi Nikita Willy, jadi Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani kata orang itu. Coba jadi- cara pemerhati. Oke, jadi ya ibu-ibu sekalian ya yang punya anak mau masuk sekolah, pastikan bahwa ketika anak itu mau sekolah, pastikan dulu ibunya yang siap duluan. Bapaknya yang siap duluan. Kenapa itu siru, Cek Susan? Kenapa? Biasanya anak-anak itu pagi nggak geradak keruduk kan ya, nggak nyiap ke dia pakai baju seragam segala macam. Nah ini kan pagi-pagi harus disiapkan. Anak-anak itu masuk sekolahnya jam berapa? Terus dia harus bangun jam berapa? Kalau selama ini kan dia nak bangun jam 7 jadi, misalkan habis subuh dia mau tidur lagi silahkan, kalau sekarang nggak bisa. Jadi yang harus disiapkan terlebih dahulu adalah ibu dan bapaknya. Nah, pastinya ini pemirsa panjang cerita Iya, kalau ada ngobrol sambung ini. lagi. Apalagi ngomongin soal anak ini. Bener. Nah, ini pemirsa pasti kita bakal lanjut lagi di segmen kedua, masih kita bahas tentang emosional dari transisi anak usia dini ini menghadapi sekolah. Jangan kemana-mana yang nak ngopi, yang nak ke dapur, yang nak angkat jemuran, laju-laju dulu. Kita bakal balik lagi sudah nak lewat sini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Masih di Halo Palembang, masih bareng Mang Cik Adit dan juga Cik Susan, dan kita keseruan ngobrol-ngobrol di belakang layar tadi ya. Iya. Serunya sama Umi Yesi, ya. Umi Yesi Widyastuti. Nah, Kita lanjut Ica. Lanjut ke lagi Umi. Nah, kalau peran guru dewe Umi dalam ini kan Umi ada homeschooling. Nah, termasuk guru juga lah ya Umi ya. Walaupun ngajarin anak-anak ataupun juga yang lain kan sekarang banyak Umi. Tadi yang sudah daftar ya. Sudah berapa Umi kalau boleh tahu? Kita itu Ada tingkatan Umi ya? iya, jadi kan kita dari TK, ada TK, SD, SMP, SMA. Oh, ada sampai Ada, SMA. jadi ya siapa aja yang di level itu silahkan. Nah, kalau peran guru dewek kartunya kan kalau guru ini adalah orang tua kedua lah ya di luar dari udah disebut rumah. sendiri. Sudah disebut sendiri. Nah, jadi cak mana nih Umi peran guru ini dalam apa ya istilahnya tuh membentuk juga karakter dari si anak ini dewek. Oke, jadi kan tadi terpotong ya. Jadi peran orang tua itu seperti apa? Jadi peran orang tua yang mempersiapkan anaknya. Siap anaknya itu siap dirinya dulu. Kadang panik itu mamanya. Iya. Mamanya. Lah seru duluan Ya, Umi seru wong tuh. iya lah seru nih. Lagi dia beli barang-barang perkakas anaknya untuk sekolah tuh banyak banget. Lah lucu lucu ini padahal beli. anaknya biasa baik. Anaknya cuma singko Anaknya ini lah bener-bener sebenarnya. padahal. Beli berapa iko Jadi ya kan. sebagai orang tua sesuai porsinya lah ya. Iya. Jadi berperan. Jadi dia siap dulu, maka anaknya siap karena akan ada nyambung, ikatan emosi kan nyambung tuh. Jadi kalau gugup ibunya maka gugup anaknya. Kadang-kala yang terjadi adalah ketika anak masuk sekolah TK kan kita bahas TK ya, nggak yang lain. Anak TK datang ke sekolah terus dia nggak mau sama gurunya, ya kan? Dia masih nak nempel sama mamanya tuh lah kan, sama mamanya. Nah itu tuh kadang, apakah betul anaknya yang tidak berani atau ibunya yang tidak mengikhlaskan anaknya diasuh oleh orang lain, dalam hal ini guru. Nah gitu loh. Nah jadi ketika situasi itu terjadi, saya tidak bisa menyalahkan, oh anak aku ini udah galak ditinggal. Bukan, justru saya bertanya, ibu sudah siap anaknya dilepaskan? Nah kadang banyak orang tua terdiam. Baca ada gek gurunya bisa, saya bilang bisa. Ikhlaskan, lepaskan. Nah, seperti makanya bukan kadang ya, saat ini kan sekolah ada peraturan sekolah ibu sampai gerbang, yang ngantar sekolah cuma sampai gerbang. Betul. Anaknya masuk gerbang, nak nangis-nangis, nak jongker balik, nak koprol-koprol terserah, tapi tetap di dalam dan gurunya menghandle. Iya. Gitu, nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya lagi dari peran guru itu apa? Ya betul, Cik Susan jadi orang tua yang kedua. Jadi dia memposisikan dirinya sebagai ibu pertama di sekolah. Iya. Jadi kalau ibu di sekolah itu gurunya, ibu di rumah ya ibu kita. tuanya. Nah, jadi perlu keselarasan antara ibu dan guru. Jadi perlu tiktokan ya. Jadi Iya, kan biasa iya. kan Cik Susan juga ada Ngobrol-ngobrol, cak kan, mana nanya, cak anaknya mana. di rumah, gimana anaknya di rumah, terus bagaimana nanti situasi di sekolah. Jadi bertukar informasi. Nah, jadi peran itu yang sangat penting sehingga
kenyamanan itu, ketika siswa nyaman sama guru, maka apapun yang terjadi di sekolah itu nggak masalah lagi bagi anak-anak. Apakah mau gedungnya kayu, apakah mau duduk lesehan, apakah mau nggak ada meja, ataukah memang teman-teman ada yang nakal, tapi dia merasa bahwa ketika ada teman-teman yang tidak membackup dia, yang mengganggu dia aku kan ada ibu guru akan backup aku. Nah, pertanyaan lagi, apakah guru TK tersebut sudah siap untuk berperan sebagai ibu kedua bagi anak-anak siswanya itu atau tidak? Nah, ini tugas sekolah untuk mengecek toh. Kan setiap sekolah kan punya kualifikasi. Nah, sampai ke situ enggak? Nah, jadi itu yang harus jadi pembahasan, karena bahasan penting itu, karena khawatirnya ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan anak di sekolah itu akan berpengaruh besar. Ini gerbang pertama loh, anak-anak masuk sekolah, kenal sekolah pertama kali, terus ada hal yang menyakitkan, memalukan, menjatuhkan harga dirinya. Ya, jangan dikira anak-anak nggak ada harga diri, dia ada harga diri. Nah, itu tuh akan kacau sampai ke atasnya. So hati-hati. Gitu ya. Ini Adit kau. Banyak kan pelajaran kau. Bukan nambah semangat Aditnya, malah nambah takut. Berarti memang Aditnya belum siap. Jangan dipaksa. Jadi sebagai mencari pasangan juga, jadi cari dulu untuk bibit anak kita ke depannya. Indungnya ya, yang mengandung. Kecerdasan dari ibu. Jangan cinta be Adit juga dia belagak be ya. Dia saja 3 bulan selesai loh. 3 bulan selesai dengan token yang bunyi, listrik nak dibayar itu ya, air nak dibayar. Nah, soal ngomong token bunyi, listrik itu, berarti sejauh ini Umi sebagai pemerhati anak juga, berarti Umi memperhatikan juga nggak untuk kedepannya untuk anak Umi atau orang lain yang Umi perhatikan, bahwa kalau menikah itu dari yang mulai mencari induknya dulu sampai akhir kita juga buat pendidikan untuk anak. Betul. Nah, sejauh ini tanggapan Umi terhadap orang-orang sekarang untuk anaknya, bagaimana sih untuk menghadapi kesulitan yang mereka hadapi itu? Menghadapi kesulitan di sekolah? Di lingkungan. Jadi ketika anak-anak kita menghadapi permasalahan di lingkungan, ataupun tanda-tandanya lah Umi, kan mereka nih kadang ada yang takut. Nah, walaupun kita sering ngobrol, nggak taunya kaget pas nanya sama gurunya, aduh kemarin pernah balas sama sini kan cak itu kan. Cak mana itu mengingoknya Umi? Nah, jadi begini, jadi memang kalau mau lihat anak kita itu bermasalah atau tidak di sekolah, lihat perilaku. Kan perilaku itu tanda. Perilaku itu kan hasil atau output dari apa yang difikirkan dan apa yang dirasakan, gitu kan. Jadi ketika kita lihat anak kita itu pas kita bicara tentang sekolah, Dek gimana sekolahnya? Murung, berarti itu tanda-tanda tuh Mbak. Jadi ada sesuatu nih, tapi dia belum mau bicara. Terus ketika mau diajak, yuk Dek kita siap-siap nih, dia malas. Nanti aja lah. Ada aja, main dulu. Ada apa ini? Berarti dia melarikan diri, gitu kan, dari atribut sekolahnya ada apa gitu. Terus ketika mau berangkat sekolah, runyam nggak pagi itu? Kalau pagi itu dia tantrum, dia lele, dia yang banyak masalah hari itu, dramanya itu Masya Allah itu, ada apa di sekolah itu, harus ibu itu harus orang tua harus sangat sensitif ya tentang hal ini. Jangan mengira bahwa anak itu, kau ini gak wong Palembang ya, kau ini kamu malas tak sekolah. Bukan dia nggak mau sekolah, tapi ada apa dengan sekolahnya, ada apa dengan lingkungan barunya, ada apa dengan pembelajarannya. Bisa jadi kan namanya biasanya di rumah baik, terus ke sekolah tempat baru, dia sudah kenal belum di tempat baru. Makanya sebelum sekolah kita Cek Susan ngajak anak kita ke sekolah itu. Observe dulu. Observasi dulu. Nah, nanti ini sekolah di sini ya nak, nanti bu gurunya yang ini, nanti di sini adik di sini. Oke, besok lagi datang seperti itu. Nah, jangan datang langsung didaftar ke. Iya, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi itu ya. Jadi itu kalau sudah sampai ada dia tantrum, dia melarikan diri. Terus dia juga sakit perut, mual, sampai BAB sudah, ya, pipis sudah bolak-balik, terus apalagi malamnya nggak bisa tidur, berarti itu sudah tanda-tanda kecemasan. Ada apa?
Khawatiran ya Umi ya. Ada Nanti apakah- ditanya, Iya. diperhatikan, dicari Dan tahu. cross check ya, cross check ya. Jangan kayak maaf ya Cik Susan. Kadang ada orang tua itu yang langsung ngejudge anaknya, "Oh, kok nih malesnya nggak sekolah?" Atau langsung, "Oh, sekolah itu nggak bagus." Bukan, Iya, kayak kita cari dulu. Iya, dicari dulu ada apa nih, apa masalahnya. Kalau Adit dulu pernah juga dia BAB ya. Rupanya makan ciki kadaluarsa di sekolah. Galak jajan basing. Jajan basing. Iya, Umi. Ini kalau dari ini kan banyak kan anak-anak sekolah di umum, mungkin ada yang sekolah di sekolah Islam. Umi, kita sebagai umat Muslim kan pengen juga anak itu Tahu lebih, agama. iya tahu agama segala macam. Nah, bagaimana sih Umi cara mengarahkan anak ini yang tadinya dia sekolah bukan Islam khusus, tapi dia umum, tapi di samping itu kita mau masukkan dia juga seperti di Hafiz, Quran kelas segala macam. Tapi ya anak-anak ya Umi ya, katanya memang setan tuh lah dari anak gitu, anak-anak lah sudah menggoda Umi. Kadang disuruh ngaji be, cak susah nian Umi. Kayak itu kan ya, banyak alasannya padahal bisa. Nah, cak mano itu Umi supaya membangun apa ya, nilai agama lah ke anak-anak dari usia dini. Yang pertama- Apakah lingkungan itu sangat berpengaruh? Oh iya, sangat berpengaruh terutama lingkungan. Kalau Adit dulu kan disebatnya Umi, baru dia Oh ngaji. iya, dia sebar pakai Dilempar gagang sapu. dulu. Apa memang harus seperti itu Umi? Iya. Nah, Pada akhirnya kalau anaknya tidak ingin, boleh seperti itu. dari umur 7 tahun tuh emang sudah boleh atau Boleh, gimana Umi? Boleh. Jadi kalau digambarkan itu kalau anak yang nggak mau sholat itu dipukul ya. Iya. Gambaran dipukul itu wah emang Seperti anaknya apa? mau dibenyak-benyak itu kan enggak. Enggak. Paling pertama kan di warning. Ya kayak kita bekerja kan SP 1 2 3 gitu kan dikasih peringatan. Terus kalau kena masih enggak juga yuk diajak ngobrol. Aduh apa nih sebenarnya kamu enggak galak Tidak sholat. bisa sebat. Nah, yang terakhir ini disiapkan saja satu ranting dan itu sebatnya itu ya. Iya. Ini yang dipotong nih, pemahamannya dipotong. Ketika kita harus memukul anak kita, pastikan pukulan itu tidak berbekas, tidak di muka, tidak ada rasa sakit. Lalu bagaimana Nah, cak pukulan mana? seperti Oh, cak apa ini itu? Umi. Ting. Nah, itu. Ayo, betul. Nggak boleh ya. Bener, Oh, ini dah. Iya, nah itu yang Tarik dipotong. Jadi sampai- dalam Islam itu tuh sangat lemah lembut dengan anak, sangat lemah lembut. Jadi itu batasannya. Artinya apa? Dibutuhkan peran bapak dan ibu di rumah, apalagi untuk penegakan hukum, ya penegakan aturan. Kalau kami itu ngomongnya penegakan hukum di rumah bahkan bukan penegakan aturan. Jadi penegakan aturan dan hukum yang berlaku di rumah kita itu bapak yang negasin. Jadi kalau bapaknya, kalau Mas Adit langsung berarti ada yang salah. Oke. Cukup itu, cukup dilatin. Oke. Dia tahu jangan nak bapaknya ngomel-ngomel, itu urusan mamanya. Iya. Jangan Oh, bapaknya iya, ikut benar, ngomel. Nah, benar. bapak itu yang sangat berwibawa gitu ya. Jadi dia yang menegakkan aturan kita begini-begini, disupport oleh ibu. Kalau ibu ada laporan ke bapaknya, anak ini kita gini-gini, anaknya dipanggil. Jangan anaknya dibela, tapi Setuju. ya kepala sekolah sama guru kerjasama toh. Iya. Nggak bisa kepala sekolah nyalahin guru gara-gara anaknya. Justru kita berdua harus sama-sama, oh ini salah. Kenapa salahnya di mana? Jadi itu terjadilah komunikasi dalam rumah gitu loh. Nah jadi tidak bisa kita yang langsung yang anak kita di gimana-gimana, no. Jadi balik lagi, kita mau jadi anak kita menghafal Quran. Pertanyaannya kita megang Quran nggak di rumah? Iya. Jadi Kita jadi contoh dulu. iya tips saya dulu, ini tips dulu. Mencontohkan dulu, Umi. Mencontohkan kan kita kan nggak bisa setiap hari bawa Quran baca Quran kemana-mana. Sedangkan Betul. kita menuntut anak kita baca Quran tiap hari. Jadi kemana-mana saya selalu membawa Quran. Jadi kalau misalnya mau ngecek kan, Ada online Al-Quran online juga enggak kan? benar-benar musab, Oh, bawa? bawa musab. Oke. Iya. Jadi pegang, ini ngecek anak-anak. Kalian lagi apa? Lagi main mah? Oke. Mama lagi apa? Ini lagi bawa Quran. Jadi dia tahu kan Iya, bahwa seperti memang itu. harus Juga, ngaji. Iya, terus nanti saya bawa buku. Saya mau anak-anak saya membaca buku. Saya suka baca buku. Kami itu penggemar buku gitu ya. Jadi mama lagi apa kali lagi main mah begini. Mama lagi apa? Lagi baca buku. Nah, itu adalah stimulus pertama untuk anak kita untuk dia cinta buku dan cinta Quran. Kenapa? Meniru. Ya meniru ya, kita kan ini Meniru. istilahnya idola mereka lah. Betul. Jadi papa idola pertama anak perempuan, mama idola pertama anak laki-lakinya. Nah, kalau idolanya cuma Siko itulah Umi. Nah, Cak Siko mana itu? itulah Lain lagi. berarti perannya
harus ganda. Oke. Harus berperan, jadi switching ya. Nanti dikasih tipsnya switching itu bisa dilakukan dengan cara bicara dan Iya. intonasi bicara. Gini Mbak Susan, jadi ketika itu bicara tentang ibu, cerewet kan? Iya. Ini kamu gini kok nggak boleh, ini harus segini loh, Iya, ya Allah. iya, Nak. iya. Ketika jadi ayah, kamu lagi Beda. ngapain? Oke. Nah, intonasi suaranya Peran berubah. ganda itu ya. Benar. Suaranya berubah, terus ngomongnya sedikit deh. Ganda campuran jadi kalau main badminton ya. Jadi suaranya intonasinya rendah dan sedikit bicara. Benar. Itu figur. Intinya itu kita harus menjadi contoh yang Betul. baik dulu Benar. kalau pengen anak kita baik Iya, ya Umi. semuanya dari kita kok. Benar, Jadi itu. anak-anak akan nurut gitu. Nah, Umi, tanggapan Umi terhadap tadi kan kalau kita nyantai bawa Al-Quran biar anak juga yang ikut, bawa buku. Nah, tanggapan Umi nih untuk anak zaman sekarang yang gilo gadget, yang apa-apa bawa Iya. HP kemana-mana, nak makan beda Nah, cak mana Umi cak mana, mengaturnya Umi di Iya. homeschoolingnya sendiri? Kalau untuk tataran TK, SD itu tidak diperbolehkan. Oh, kalau di Nggak, situ ya. belum Dikenakan belum dulu. boleh. Iya. Jangankan gadget, Oke. ya, TV pun tidak boleh nonton. Iya, Oke. iya, iya. No TV, pokoknya tidak ada layar datar. Elektronik lah. Ya, tidak ada layar datar. Jadi speaker boleh. Jadi memang audio yang. Jadi kenapa itu dikurangi? Karena untuk maksimalisasi indera. Oke. Gitu ya. Jadi ketika anak-anak itu 0 sampai dia usia SD 13 itu yang dimaksimalkan adalah indera mendengarnya. Karena memang itu sunnatullah bahwa belajar itu bagi anak-anak adalah dari telinga, dari pendengaran. Nah, SMP ke atas baru selangkah-selangkah boleh megang gadget. Tapi kalau nonton TV anak-anak malah nggak nafsu juga ya karena sudah terbiasa nggak nonton TV. Tapi memang di gadget karena semuanya ada di gadget kan, nonton ada segala macam. Tapi itu akan dibatasi berapa persen sehari, berapa jam. Oke. Jadi selangkah, kenapa kita tidak bisa juga menutup anak kita dengan akses dunia. Nah, tantangan untuk anak SMP dan SMA adalah hafalannya lestari, kamu tetap juga ada di dunia. Nah gitu, maksudnya apa? Dia tahu update dunia seperti apa, dia tahu ini dan itu, karena itu dibutuhkan untuk wawasan. Iya. Dan itu ilmu sesuai juga. dengan perkembangan anak remaja usia 13 sampai 18 tahun di mana dia sedang terjadi pertumbuhan yang masif atas saraf-saraf otaknya, dan itu butuh makanan, Mbak, Mas Adit ya. Kalau nggak dikasih makanan mereka pusing. Oke. Jadi baiknya kalau SD itu belum dikasih dulu gadget iya. ya. Cuman kan terkontaminasinya anak TK pun terkontaminasi Iya. karena apa? COVID kemarin. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana itu Umi? Atau kita harus tegas memberikan dari Tarik kalau Cek Susan gadgetnya. sendiri dari hari Senin sampai Jumat no Wah, bagus HP itu. Udah, gitu. betul. Anak-anak Sudah udah betul. oke. Iya, Jadi kalau sudah Sabtu betul. Minggu oke Iya. lah masih Ya, diberi. jadi Dan apa yang itu harus pun masih dilakukan? tetap di dalam kita pengawasan. buat akad anak-anak Iya. itu ya, walaupun Janji itu ya Umi ya ditagihnya ya. Iya, jadi anak-anak itu jangan dikira ya, anak-anak bayi ya, saya ini bayi Oke, itu bayi. tidak paham. Dia paham. Oke. Dia paham. Apa yang dirasakan ibunya dia rasakan. Iya. Impact-nya nanti. Jadi, wah anak aku nih kok cemas betul Mbak Yesia, kenapa? Maaf Ibu, waktu hamil dulu ada kecemasan nggak? Ada, papanya tuh di luar kota, jadi aku tuh agak cemas-cemas cak mano cak itu. Iya. Nah, itu kecemasan itu nyambung ke anak. Iya kan kena. nyambung Umi ya. Iya. Makanan be dia makan di dalam. Iya. Iya, jadi itu yang harus kita benar-benar perhatikan. Jadi ketika bicara tentang gadget, pastikan ya ada akadnya. Dia anak TK tuh oke, kamu udah sekolah sekarang, no gadget ya nak ya. Boleh gadgeting mau berapa jam? Seminggu, bukan sehari loh. 1 jam seminggu. Jadi 1 jam itu di breakdown untuk 7 hari. Benar Sedikit juga. aja. Dan itu dalam pantauan. Kalau anak-anak kali YouTube, ada YouTube menit, untuk anak-anak kan ya? Iya, ada. itu. Ada Dan YouTube pastikan Kids. handphone yang dipegang anak-anak itu Connect terhubung lah ke kita. ke orang tua. Jadi Jadi- dia mengakses apa itu kelihatan. Iya, benar Dan no game online, karena di game online itu sudah ada unsur pornografi dari situ. Benar. Dan juga banyak juga istilahnya itu cybercrime ya Umi ya. Nah, karena akhir-akhir ini kita dengar dari mereka yang main game suka mabar katanya kan, main bareng. iya, betul, Nah, betul. itu ada informasi bahwa dari chatting-chattingan itu banyak apa ya istilah kata yang seperti pedofil itu Umi. Ya, Jadi benar, dia benar. ngechatin anak-anak Nyari yang ini ya, dalam nyari mangsa permainan, ya. Iya, dalam permainan itu sehingga anak-anak itu diolok-olok
apa namanya? Terbujuk lah, ya, terbujuk. Nah, akhirnya itu tadi jadi diculik lah apalah dari situ juga bisa. Nah, Umi tahan dulu. Baiklah. Masih banyak pertanyaan yang menarik nih, Panjang ya. ceritanya. Dan yang pasti pemirsa Val TV boleh siapi lagi makanan kalau sudah habis Iya, Karena seru keseruan pokoknya nih. kita berdua ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di Halo Palembang. Iya pemirsa, kita balik lagi nih sudah di segmen terakhir ya deh, tapi masih banyak yang nak dibahas ini karena ini berhubungan dengan anak. Nah, mek ini banyaknya caknya yang DM Halo Palembang ini. Apalagi untuk menjelang sekolah, Iya, masuk sekolah ini sudah dipersiapkah yang namanya pensil, pena, penghapus segala macam itu tadi ya deh. Belum lagi anak tantrum ini, bangun siang segala macam. Apalagi soal pendidikan, nak milih yang cak mano. Iya, benernya. Tadi pas kita bahas juga pendidikan itu di awal, wong tua yang harus milih ke, wong tua juga harus nuntun kita cak mano. Benernya. Nah, lagi ke Umi nih. Umi kan banyak kegiatan di apa namanya itu di sekolah Umi ya, terus hobi anak juga banyak. Nah, kata wong kita tidak bisa memaksa ke hobi anak ini dewe. Pengennya kita dionyo nari, dia tidak taunya pengen melukis ya itu. Nah, cak mano Umi? Umi jingok kurikuler untuk anak ini dewe kalau di sekolah itu. Ya bagus, itu kegiatan yang baik ya untuk anak-anak kita untuk menstimulus. Jadi kalau untuk Homeschooling ada juga Umi? Iya, ada. dia homeschooling. Kalau kita itu yang wajib itu memanah, berenang, berkuda. Wih, Ih, keren. mantap. Di sekolah biasa nak kate Umi. Itu dulu. Kalau yang Oke. menggambar, Memanah, melukis, nyanyi, nari, silahkan itu. Ya karena konteksnya Umi lebih ke Iya. ini ya, agama kita ya. Betul, dan itulah yang jadi pembentukan karakter. Karena di tiga ini ada pembentukan karakter. Oke. Nah, kalau yang misalkan di sekolah ada kegiatan apapun itu ekstrakurikuler yang disediakan sekolah, ya arahkan saja anak kita untuk milih yang mana, nak? Coba nak. Kita itu sebagai orang tua itu mengarahkan anak kita untuk menangkap stimulus itu. Iya. Jadi main bola, dia tidak suka, coba dulu, nah, gitu kan. Mau ikut melukis, nggak bisa, coba dulu. Jangan biasakan anak kita tuh baik-baik saja dengan anak kita yang aku tidak galak, aku tidak bisa. Iya Umi, suka Kita coba kayak gitu dulu. kan takut Kita coba duluan dulu. kadang anak-anak ini. Kadang-kala Dulu itu pada. karena parentingnya, pola asuh. Jangan dikit-dikit, jangan. Nah, kadang-kala kan Iya. jangan, pokoknya tidak boleh. Anaknya bergerak sedikit, jangan. Nah, serba itu jangan itu yang membuat anaknya jadi Takut. dia tidak berani untuk mencoba. Jadi kita tidak pernah tahu sebelum kita coba. Kita coba dulu sekali dua kali, kalau memang tidak nyaman kita cari tempat yang lain atau kita cari ekstrakurikuler yang lain. Karena kegiatan ekskul ini tuh perlu dan penting untuk anak untuk menstimulasi potensi dirinya. Betul, dan setuju. untuk membantu tumbuh kembangnya. Tumbuh kenapa? Ketika anak itu ikut ekstrakurikuler, itu akan membantu pertumbuhan ototnya, terus saraf-sarafnya kan bergerak tuh, Benar. segala macam itu. Jadi itu dibutuhkan untuk menstimulasi. Apakah endingnya dia akan jadi juara atau tidak? Itu tuh bukan Nanti, urusan kita. iya. Nanti Oke. itu bonus. Tapi Happy dulu ketika dia, anak-anak, ya. aku mau ikut ekskul memasak misalkan. Nah itu memegang pisau, motong sayur, mengupas bawang, itu melatih motorik halusnya dan kasar. Dan ketika motorik itu maksimal tumbuhnya, maka itu akan membantu kecerdasan anak. Karena kita bisa mendetek. Jadi anak yang nggak bisa menggenggam dengan baik, kencang, menggenggam Iya, kencang, iya. itu berarti ada masalah dengan tumbuh kembang otak, pertumbuhan Oke. otaknya gitu lah. Saraf-saraf di otaknya ada masalah berarti. Nah gitu. Tadi agak suruh anaknya motong-motong bawang ya. Iya. Suruh ngaduk pempek sudah. Iya, betul, nak ngeremet-ngeremet do kan ada do, anak-anak kan ada apa tuh play-doh toh? Iya, play-doh. Nah, kalau pakai do yang benernya mamanya ngamuk kan? Iya. Ya kan? Nah, habis lagi bahan masakan Habis untuk mamanya. gitu, Nah, iya. jadi pakai play-doh. Itu tuh sebenarnya untuk membantu kecerdasan anak loh, itu karena motorik halus dan kasar yang seimbang sesuai dengan tumbuh kembangnya itu adalah tanda standar kita bahwa anak kita itu otaknya tuh berkembang secara maksimal. Wow, itu Adit. Kalau Adit dulu tuh kalau nak ngaji nah apa diteriaki Teriaki dulu. dulu. Iya, nah, lari ya, bisa nak dipukul mama itu lari. Iya, betul. Lihat larinya cak mano.
campak-campak apa tidak? Kalau dia campak-campak berarti ada masalah. Dia otot kakinya. Itu ada pelajaran ini juga, Iya. Umi, ya. Dan kok dia campak-campak kayak itu sering jatuh, berarti ada masalah. Nah, masalah di mana itu? Masalahnya Umi, dengan berarti? di saraf kakinya. Gitu. Apakah kakinya ceper? Kalau kakinya ceper, ada kan nah ini kan di sini kita ada ini kan, ada Oh iya, lekukan. kalau itu misalnya Atau kurang bedong. itu kan Adi dulu enggak dibedong, Adi dulu. Dibedong. Dinyot dia dari gendong. bisa jadi kan jadi tumbuhnya itu sesuai umur 2 tahun tapi kembangnya tidak sesuai. Oh. Atau sebaliknya. Nah, itu kan artinya ada masalah dengan anak kita. Sama kayak anak saya yang dia itu dulu itu sering jatuh. Jalan jatuh. Terus saya bawalah ke dokter anak. Dokter, kenapa anak ini sering jatuh? Walaupun tidak membahayakan. Dicek, oh umurnya berapa? Dicek semua. Ternyata usianya itu 2 tahun, tapi pertumbuhan tubuhnya itu masih usia 1 tahun sekian. Jadi tidak seimbang. Kenapa dia kayak gitu? Karena dia dulu sering sakit-sakitan. Nah, jadi tulangnya itu tidak bisa menyanggah tubuhnya yang sudah usia yang 2 tahun itu gitu. Nah, dia sering jatuh. Terus gimana dokter terapinya? Suruh sekolah, Bu, katanya. Apa hubungannya kalau kita pikir kan? Kok suruh sekolah? Supaya dia secara tidak langsung terstimulasi. Nah, lagi bahasanya ya, terstimulasi untuk bergerak. Kalau di rumah kan dia nggak ada teman, Iya, Bu. lesu, Nah, ya. jadi dia ada teman, jadi dia jalan. Jadi dia lihat tidak serimpetan jalannya, dia harus hati-hati. Dia diajarin situ. Oh, ini nak, ini ada lubang, lompat, seperti itu. Alhasil setelah beberapa lama ini dia sekolah. Dan alangkah kagetnya saya ketika saya menjemput, tanya, Ibu guru, dia mana? Di mana ya, Mah? Bercarian kami ternyata dia di pojok pohon. Nah, mantap. Ya. Sudah sampai lah dia di pojok pohon itu. Yang mana nama dia itu? Nah, Mi? itu. Tapi berarti dia ini yang transisi, Mi. Ya, jadi maksudnya gini, ketika dia ada hambatan dalam tumbuh kembangnya, lingkungan sekolah itu membantu untuk menstimulasinya. Tanpa saya harus bingung nak beli mainan apa ya, nak butuh apa ya, tapi dengan dia sekolah, dia lihat temannya lari, dia belajar lari, dan anak-anak kan mengobservasi. Dan lebih aktif jadinya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah sejak dia sekolah itu udah bisa naik pohon kan ya, bisa manjat pohon itu. Saya cek lagi ternyata sudah sesuai, Bu. Nah, sudah. Jadi dia nggak jatuh-jatuh lagi dari situ. Nah, itu yang sangat bersyukur ya. Sampai hari ini dia bisa berlari dan berjalan yang baik. Berarti Umi, dia ini transisi dari homeschooling ke sekolah umum. Kalau dia itu dari umum, dia putus sekolah di kelas 3, 2 bulan lagi dia mau masuk kelas 4, dia berhenti, dia ngambek. Ada yang nggak mau sekolah, ada yang mau homeschooling. Jadi saya putuskan. Ya, itu keputusan yang berat ya dan besar, maksudnya nanggung lah gitu ya. Tapi ya di sekolah juga sedikit ditahan. Sayang, Bu, nanti begini-begini. Tapi saya bilang, saya nggak mau sekolah lagi. Ya udah, akhirnya konsekuensinya adalah dia turun lagi ke kelas 3. Nah, kalau Sasha juga dari SD, tamat SD, tapi kalau Sasha tamat SD dulu, nah SMP-nya baru homeschooling. SMP-nya baru homeschooling. Ada kesulitan nggak Umi dari homeschooling mau melanjutkan lagi kayak tadi kan? Dengan sangat mudah. Dengan sangat mudah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti bisa langsung. Apalagi sekarang Mas Adit kejar paket sama sekolah umum itu satu pintu di Diknas ya. Di Dinas Pendidikan itu satu pintu. Jadi sama tidak ada yang aksesnya sulit sama. dong, ya? Nggak, jadi kalau misalkan nih ada anak Mbak Susan misalkannya mau pindah, aku nak homeschooling lah, gitu kan. Dipindah, jadi keluar dulu dari si Kumbang tadi kan, sekolahnya tadi keluar, terus kita akan daftarkan dia ke PKBM kita. Nah, ini harus ada dulu surat mutasinya, Mas, untuk pindah dapodik. Kalau nggak ada mutasi secara sistem, anaknya itu nggak yang ngurus dari pihak sekolah. Jadi sekolah umum ke dapodik, antara sekolah umum sama sekolah itu. Jadi sebenarnya sih sekolah yang asal atau sekolahnya itu hanya memindahkan status anaknya putus sekolah, terus ada keluar surat, nanti di print aja suratnya itu ada langsung otomatis ada surat pengantarnya. Nah, surat itulah yang dipindahkan ke
dikasihkan ke BKBM untuk dimasukkan ke sana. Artinya sudah ini serah, ini terima gitu loh. Oh, serah terima Nah, ya. jadi dari secara sistem itu sudah sangat erat hubungannya ya, maksudnya kerjasama itu sangat baik sekali. Jadi tidak ada masalah. Jadi untuk bunda-bunda sekalian yang anaknya mau di PKBM, yang mau paket A, B, C, no worries, jangan khawatir. Iya, jangan khawatir. Anak-anak kita bisa melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, bahkan ke luar negeri kemana-mana itu bisa saja. Anak kami juga sudah ke Muhammadiyah kan, Sasha Abi Waqqas, jadi nggak ada masalah. Pastikan saja ya, ketika ngisi form, Bunda, itu ada nanti pilihan sertifikatnya atau ijazahnya itu ijazah sekolah umum atau paket. Nah, jangan salah centang. Oke. Karena kemarin tuh ada kasus yang agak marah nih orang tua, Bu Yesi kami nih anak kami, tapi bukan dari homeschooling kami, homeschooling yang lain. Anak kami nggak terima di Unsri begini-begini. Kenapa Pak? Saya bilang ini ngomel, saya dengerin aja ya, saya diamin aja. Namanya juga emosi jiwa kan ya. Iya. Oke, sekarang kita telusuri. Marah-marah nggak akan karena ini sistem. Jadi kita telusuri, kita minta cross check data segala macam. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Salah klik. Kan itu kan pendaftaran online. Nah, ijazah itu dengan klik sekolah umum. Di online-nya sekolah umum. Tapi ketika cek berkas, kan ijazahnya ijazah kejar paket. Iya. Nah, tidak ada sinkron, tidak sinkron ini. Betul. Nah, Salah klik ya, itulah Umi ya. yang menyebabkan anaknya tidak lulus. Ke Unsri itu nggak lolos dia. Ini tadi yang sebenarnya mau ditanyakan dari Umi. Jadi ketika kita sudah ikut homeschooling kan batasan Umi tadi bilang sampai batas SMA. Berarti akan melanjutkan ke Ke universitas. Dan kalau mau kita ke jenjang beasiswa LPDP misalnya dan Bisa atau kok. pemerintahan tetap bisa. Bisa, Tapi bisa. itu tadi poinnya Ya, harus hati-hati banget ya. hati-hati Ya, untuk dalam pengisian form. Oke. Banyak kok anak-anak yang di pondok. Kenapa saya sebegitu percaya diri anak kami di homeschooling dan PKBM. Seluruh anak-anak yang pergi ke Kairo untuk belajar itu semuanya PKBM. Wah. Oh, mantap. Apa dari dulu, Cek? Ya. Jadi pengen tertarik juga. Kok dari dulu sekolah benak dibangunkan disiram banyu dulu ya. Iya, zaman kita dulu ya, siram banyu. Bedanya zaman dulu proses pendidikan. Oh, betul. dari Kalau zaman sekarang kan nggak ada harus pelan-pelan sayang, Bener. bangun ya sayang. Bener ya. Kalau dulu geprek-geprek banget dah. Nah, Umi, kita ini kan sudah di akhir acara ini Baik, ya, Caknya baik. Umi ya. Nah, ini masih banyak sebenarnya nak kita obrol ke lagi. nih. Agak undang aku lagi kalau Cak itu. Iya. Bersesi. Iya. Nah, Umi boleh terakhir nih Boleh. obrol ajakan ataupun motivasi lah buat ibu-ibu baik itu Boleh. anak-anak remaja atau yang mau menikah atau apa untuk mempersiapkan lagi menjadi mendapatkan atau membentuklah anak yang lebih Oke. baik lagi. Atau sekaligus mau promosi. Oh, baik. Nah, promosi boleh. Di kamera. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah nanti hari Senin itu anak-anak kita akan mulai sekolah. Terus untuk anak kita yang baru masuk ke jenjang TK, pastikan ya ayah bunda siap duluan untuk melepaskan anak kita sekolah di sekolah yang sudah dipilih. Kalaupun nanti ada terkendala hal-hal baik secara teknis maupun secara lingkungan, ya. Bunda sekalian, ayah juga bisa mendampingi anak-anak dan bekerja sama dengan para guru di sekolah. Jangan khawatir, kita dulu yang harus siap dan kita harus menyiapkan anak kita untuk siap juga di lingkungan yang baru. Gurunya adalah orang tua yang kedua. Jadi ibu, bapak harus percaya dengan para guru. Dan ketika anak-anak itu mendapati permasalahan atau kesulitan, maka saatnya kita untuk bekerja sama. Saat ini ya udah zamannya untuk berkolaborasi, bicara dengan gurunya, bicara dengan expert, orang-orang yang bisa dipercaya ataupun para ahli juga. Biasanya ada di sekolah itu kan ada komite gitu ya, ada komunitas, ada grup-grup WhatsApp. Nah, itu silahkan dimaksimalkan untuk bercerita dan pastikan kondusif. Karena kondusifnya orang tua itu kondusifnya anak dalam belajar. Dan satu lagi, yuk kita sama-sama belajar, sama-sama berpegang tangan, sama-sama saling membangun lingkungan yang baik untuk anak kita belajar. Kalau memang ada keterkendalaan dan memang butuh penanganan khusus, silahkan kami dari Al-Haf Quran Community Palembang dengan ruang cinta My Half, itu ruang konseling untuk kita semua siap membantu. Gak usah pikirin biayanya, yang penting kita bekerja sama untuk anak-anak kita demi majunya bangsa kita dan agama, serta orang tua menjadi begitu bangga memiliki anak yang sedemikian rupa yang kita bina dari nol hingga nanti dia dewasa. Oke, ayah bunda, yuk kita sama-sama berpegang tangan demi masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. And stop bullying. Oh. Masya Allah.
Biasa sekali ya. Ada satu kutipan ruang cinta my hope. My heart, my heart, my ya, heart. my Ya, jadi kita memang ada ruang cinta. Jadi ada ruang konseling memang. Oke, Oke. nah itu tadi pemirsa. Sekali lagi terima kasih Terima kasih, Umi Yesi Umi untuk Yesi. hal yang manfaatnya. Nomor untuk kita teleponnya di boleh sini. nanti tanya di Pal TV ya, di live Iya, streaming ya. benar, ya. Di komen boleh. Itu tadi Umi Yesi, salah satu pemerhati pendidikan dan juga pendiri homeschooling yang ada di Kota Palembang ini. Mungkin pemirsa yang sudah butek ya dengan ngurusi anaknya pengen sekolah di umum, bisa juga sekolah homeschooling. Atau itu tadi diringkas bahwa orang tua adalah idola anak ya. Nah, jadi memang kita harus memberikan hal yang positif, hal yang baik kepada anak, mencontohkan agar anak kita itu juga mendapatkan apa yang kita inginkan, hasil yang baik untuk anak itu kita harus menjadi yang baik dulu. Betul. Nah. Kalau Cek itu akhir kata aku ngingetin lagi nih buat Iya. Bang Cek Bicek di rumah, saksikan terus Halo Palembang cuma di Pal TV dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Iya, dan tentunya aku Cek Susan Aku Bang Cadit, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ombak atas sikang kohaga mulai meranai lagi rinca-rincaan. Ombak atas sikang kohaga mulai meranai lagi rinca-rinca. Acara ini dipersembahkan oleh